Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat datang kembali di sesi fasilitasi. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Maret 2022. Untuk temanya kali ini kita akan berdiskusi bersama, mencari kesimpulan bersama untuk mengembangkan komunitas praktisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita hadir sepenuhnya Bapak Ibu di sesi ini, di kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa ada dampak positifnya, manfaatnya untuk kita semua. Mari dalam hitungan ketiga, kita semua sudah hadir dalam kegiatan ini, tidak ada lagi yang masih berpikir tentang hal di luar kegiatan ini. Mari kita hadir sepenuhnya dalam 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bapak Ibu, tentang komunitas praktisi, ya. Komunitas praktisi yang pastinya di sekolah Bapak Ibu sebenarnya sudah ada, sudah dibentuk, sudah dibuat, dan bukan hal yang baru lagi di sekolah Bapak Ibu. Dan tentunya praktisi itu tidak hanya Bapak Ibu sendiri di sekolah, tapi juga ada rekan-rekan yang lain. Dan kita akan mengembangkan ini sebagai bagian kita dari guru penggerak untuk mengoptimalkannya kembali. Saya yakin kembali lagi pasti sudah ada di sekolah Bapak Ibu, tinggal bagaimana mengembangkannya kembali dan kita menyelaraskan pikiran kita sama-sama tentang apa ini komunitas praktisi ya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, nah ini saya lempar diskusinya ke Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan komunitas praktisi. Silakan Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ya. Silakan Pak Supri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang namanya komunitas itu kan berarti sekumpulan orang yang satu profesi, satu hobi. Misalnya kayak di saya ada komunitas pengguna radio, ada komunitas pengguna mobil merek tertentu dan sebagainya. Nah, sekarang di sini karena ini adalah komunitas praktisi pendidikan, mungkin yang maksud adalah terdiri dari misalnya guru, kemudian dosen, pemerhati pendidikan, kemudian kalau di Jakarta ada anggota Dewan Pendidikan, pengamat pendidikan dan sebagainya. Itu Pak Kuntoro menurut saya. Terima kasih. Oke, komunitas praktisi menurut Pak Supriana dari sisi Bapak di SMK ya. Nah, sekarang mungkin ada yang lain. Terima kasih banyak Pak. Silakan mungkin Bu Marlina yang kedua. Ya baik, terima kasih Pak Gun. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Supri ya tentang komunitas praktisi. Nah, kalau saya mungkin dihubungkan dengan visi dan misi yang sama di antara Bapak Ibu yang berkumpul di dalam komunitas itu mempunyai visi, misi dan gerakan yang sama ya, sehingga mereka dapat saling sharing ya, saling berbagi pengalaman ya, sehingga apa yang nanti diimplementasikan dalam kegiatan ini benar-benar satu padu dan lebih menghasilkan satu program yang luar biasa tentunya ya. Mungkin itu Pak Gun, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mar atas pendapatnya. Masih sejalan ya, ingin mendapatkan hasil yang terbaik secara bersama-sama. Silakan Pak Novi. Ya, terima kasih Pak Gun dan Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya komunitas praktisi itu kita mulai dari komunitas dulu Pak. Apa yang disampaikan Pak Supri itu bahwasanya ada kelompok bersama yang punya tujuan bersama, kemudian yang punya hati yang sama, ya Pak, niat yang sama untuk bagaimana sebuah komunitas itu bisa berjalan dengan baik, dengan menghasilkan misalnya hal-hal yang positif. Nah, terkait dengan praktisi itu lebih ke seperti kita di SMK atau di sekolah atau pendidikan lah. Adanya misalnya komunitas dikenal dengan MGMP misalnya, itu juga sama ya, satu hati, satu rasa untuk bagaimana dalam di masing-masing bidang kita itu bisa menghasilkan sebuah arah pendidikan yang lebih maju, yang lebih baik ke depannya. Seperti itu Pak. Makasih Pak Gun. Terima kasih Pak Novi. Jadi kita bisa tarik benang merahnya ya dari pernyataan Bapak Ibu, 3 pernyataan ini, bahwa komunitas itu berkumpul orang-orang yang
sepaham akan sesuatu ya. Pemahamannya sama, kalau kita di pendidikan berarti di sekolah, kemudian punya semangat, ada semangat yang sama untuk berubah jadi lebih baik, dan yang pasti komunitas ini isinya orang-orang yang sudah mahir bidangnya ya. Tidak ada yang salah dari apa yang Bapak Ibu kemukakan. Bapak Ibu sendiri sudah paham apa itu komunitas praktisi, apalagi tadi Pak Taufik sudah menjelaskan bahwa ada MGP loh di sekolah. Nah itu udah komunitas praktisi. Tapi kan apakah hidup MGP di sekolah? Nah itu kan pertanyaannya. Ya biasanya nih mati suri nih komunitas praktisi yang ada di sekolah. Nah sekarang harapannya nih kita bisa mengangkatnya ya. Nah sekarang sekali lagi saya gali dari Bapak Ibu aja ya. Saya gali dari Bapak Ibu supaya kita sama-sama sepaham. Apa sih tujuan dibentuknya komunitas praktisi di sekolah kalau menurut Bapak Ibu? Ketika membentuk contoh tadi MGMP-nya di sekolah Pak Novi itu untuk apa? Nah, silakan Pak Supri. Ya, terima kasih Pak Gun. Nah, sejalan dengan tadi karena kita sudah mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai profesi atau hobi yang sama, kemudian tujuan yang sama. Nah, ini pentingnya dibentuk komunitas ini bertujuan adalah satu, untuk sarana berkumpul dan bertukar pikiran dalam hal satu profesi atau satu tujuan. Misalnya kayak kita di pendidikan misalnya yang mensukseskan program pendidikan misalnya. Yang kedua tentu saja ajang dari saling support, dan kemudian kalau misalnya ada beberapa kesulitan di satu tempat atau satu orang gitu, nah, kita bisa bertukar pikiran dalam komunitas itu. Itu saja Pak Guntoro dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Novi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Gun. Kenapa dibentuk komunitas praktisi misal di sekolah itu ya tadi Pak, satu tentu dengan adanya komunitas itu bagaimana masing-masing anggota itu berharap kita mempunyai kompetensi yang sama. Kemudian misalnya kalau ada program-program baru yang terkait dengan bidang di komunitas itu bisa kita gali bersama, kita bisa belajar bersama. Dan lagi dengan adanya komunitas ini ada rasa saling sehati katakan begitu, saling punya jiwa yang sama, sehingga pada saat kita berkumpul itu juga yakin akan timbul juga hati yang sama, pencerahan yang sama, niat yang sama, sehingga timbul ide-ide juga yang terbaru untuk kita majukan bersama. Seperti itu. Terakhir Bu Endah, silakan Bu Endah. Yang berbagi pengalaman. Jadi memang mempunyai tujuan, biasanya membantu seseorang itu atau dalam kelompoknya itu sehingga bisa mengembangkan apa yang menjadi tujuan mereka. Jadi menjadi informasi dalam kelompoknya. Makasih Bu Endah. Sama, hampir-hampir sama ya. Intinya bareng-bareng nih, semuanya bareng-bareng untuk mencapai tujuan yang sama dengan semangat yang tinggi tentunya. Kalau di sekolah tadi sudah disebutkan untuk kegiatan di pembelajarannya supaya lebih baik ya. Tujuan untuk pengembangan komunitas praktisinya Bapak Ibu ya. Nanti di sekolah mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Lanjut nih, menurut Bapak Ibu aktivitas apa aja yang bisa dilakukan di dalam komunitas praktisi sekolah? Kira-kira ngapain aja di komunitas praktisi sekolah supaya apa yang diharapkan tadi di tujuan itu tercapai? Silakan Bu Mar. Oke, baik, terima kasih. Ya, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan dalam komunitas praktisi sekolah? Wah, ini luar biasa, banyak sekali. Kalau saya rasakan ya di sini, saya bagian dari komunitas ini, di mana kita bisa sharing pengalaman, memperkuat program yang sedang atau akan kita lakukan, ya. Kemudian kita bisa merencanakan secara matang sehingga program itu bisa lebih berhasil dengan mengetahui kelemahan dan kekuatan dari program ini seperti apa. Mungkin itu Pak Gun, terima kasih Pak Gun. Oke, silakan Bu Endah. Ya benar, apa kata Bu Marlina. Jadi aktivitas yang dilakukan itu memang banyak sekali dilakukan dalam komunitas praktisi sekolah. Berbagai macam ya kegiatan bisa dilakukan dalam komunitas yang menjadi praktisi sekolah. Ya, banyak kegiatan nih. Yang pasti tetap aktivitas tadi banyak nantinya dilakukan oleh anggotanya untuk memajukan sekolah ya, sebagai praktisi sekolah tentunya ya Bapak Ibu, benang merahnya di situ bagaimana Bapak Ibu bisa memajukan sekolah bersama-sama. Jadi seperti itu benang merahnya. Kita udah mulai bisa paham nih arah pembicaraannya ya, bahwa kita itu
mau mengembangkan komunitas yang baik dari para orang-orang hebat yang ada di sekolah supaya bisa memajukan pembelajaran di sekolah. Pak Supri, silakan setelah itu. Oke, mengapa penting? Ya karena kalau misalnya menjalankan proses pendidikan di sekolah misalnya, itu kan kita tidak bisa sendiri untuk mengatasi masalah, untuk mencari jalan keluar, misalnya ada permasalahan atau misalnya kebutuhan untuk meningkatkan sarpras dan lain-lainnya, kan kita perlu bertukar pikiran. Jadi komunitas itu penting buat wadah untuk menampung aspirasi semua unsur di sekolah. Begitu Pak. Bu Ena mau nambahin, silakan. Memang cukup besar ya. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan pengetahuan, membantu dalam mengembangkan gagasan dan inovasi, dan memfasilitasi tercapainya pembelajaran yang baru, tambahan yang mungkin seperti itu. Ya, oke ya. Sekarang kita ke Jamboard untuk yang terakhir. Kita ke Jamboard. Di situ sudah ada pertanyaannya. Saya share screen Jamboardnya. Yang mau kita jawab terakhir ini semuanya ya. Semuanya tolong berpartisipasi. Setelah nanti terbentuk, manfaat yang kita peroleh apa? Ya, silakan Bapak Ibu dibikin saja sticky notes singkat. Kalau ada yang bermasalah bisa saya bantu di chat aja, nanti akan saya bantu. Oke, sudah ada nih. Sudah ada, saya perbesar. Oke. Manfaatnya sebagai wadah untuk komunikasi dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Ini Pak Supri ya. Saya minta satu orang untuk refleksi ke belakang. Kita sudah membicarakan apa aja. Kemudian apa harapan Bapak Ibu ke depannya soal praktisi di sekolah. Mungkin Pak Supri, silakan Pak Supri, sudah angkat tangan, dirangkum saja apa yang sudah kita ketahui ya. Ya, jadi untuk pentingnya mau terbentuk komunitas praktisi pada ininya sebagai wadah untuk ajang tukar pikiran, kemudian komunikasi, kemudian kita bisa bermusyawarah apabila ada permasalahan di dalam komunitas tersebut, misalnya salah satu MGP masih contohnya. Nah itu tentunya di akhirnya adalah untuk kelancaran semua program dan untuk perbaikan ke depan agar program berjaya lebih baik lagi. Seperti itu Pak Gun. Oke, terima kasih Pak Supri. Mohon maaf, saya yakin banyak yang ingin disampaikan, tapi karena waktu juga terbatas, kita akan ketemu di sesi selanjutnya setelah ini dengan pembahasan-pembahasan yang pasti Bapak Ibu ingin diskusikan bersama ya. Sekali lagi saya sebagai fasilitator hanya mengajak Bapak Ibu untuk berbagi, berdiskusi, dan nantinya Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri seperti apa sih pembahasan-pembahasan yang dibahas di guru penggerak ini. Itu aja Bapak Ibu dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.